Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini, saya ingin membahas tentang Persib Bandung yang telah menyelesaikan musim mereka setelah dipastikan menjadi juara beberapa pekan yang lalu. Tapi yang menarik adalah Persib Bandung kembali menjadi juara musim ini dengan jumlah poin yang lebih banyak daripada musim lalu. Dan juga dengan mencetak lebih sedikit gol, tapi lebih sedikit juga kebobolan. Bahkan Persib Bandung hanya kalah 3 kali teman-teman secara keseluruhan musim ini. Yaitu 1 kali di kandang sendiri melawan Dewa United, kemudian 2 kali away melawan Persebaya Surabaya dan juga Malut United. Bahkan jika saya tidak salah, Persib Bandung sempat tidak terkalahkan selama 18 pertandingan musim ini. Sampai akhirnya kalah melawan Dewa United di kandang sendiri. Artinya apa dari semua fakta ini? Artinya jelas bahwa Persib Bandung layak menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Karena pada saat juga Persib Bandung dilanda badai cedera, masih ada pemain-pemain lain yang diturunkan oleh Boyan Hodak yang memberikan kontribusi yang memang dibutuhkan oleh tim. Bahkan pemain yang musim lalu tidak membela Persib Bandung, yaitu Tyrone Del Pino, berhasil menjadi pencetak gol terbanyak bagi Persib. Dengan juga mencetak gol di pertandingan yang baru saja selesai melawan Persis Solo. Sehingga Tyrone Del Pino secara total telah mencetak 18 gol. Bagi seorang pemain yang baru saja merasakan 1 musim bermain di Indonesia, tentu tidak mudah bagi Tyrone untuk bisa mencetak belasan, hampir puluhan gol. Tapi secara total dia mencetak 21 gol karena dia juga mencetak gol di pertandingan-pertandingan AFC Champions League 2. Berarti jelas Tyrone Del Pino adalah pemain terbaik dari Persib Bandung musim ini, dan menurut hemat saya seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahkan beberapa kali, bahwa seharusnya Tyrone Del Pino lah yang mendapatkan penghargaan pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. Karena pemain ini bisa menjawab keraguan dari semua pihak. Apalagi dia kembali ke Persib Bandung setelah menjalani masa pinjaman di Thailand karena sebelumnya cedera. Tapi selain itu juga kita perlu pahami bahwa Persib Bandung bukanlah tim paling produktif di Liga 1 musim ini. Tapi tetap saja mereka bisa menjadi juara. Selain itu juga kita perlu paham bahwa Persib Bandung bukanlah tim yang bermain sepak bola indah, kecuali di beberapa pertandingan terakhir musim ini karena mereka telah dipastikan menjadi juara. Terus sebetulnya apa sih kunci kesuksesan dari Persib sehingga mereka bisa kembali menjadi juara? Kalau menurut hemat saya yang pernah saya katakan sebelumnya, yang kuncinya ada di sang pelatih Boyan Hodak, yang bisa berkomunikasi secara baik dengan para pemain, tentu juga dibantu dengan para pemain senior yang berada di dalam klub, dan juga yang bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya. Jadi bagi seorang pelatih sebetulnya dia tidak boleh mengeluh pada saat timnya menghadapi badai cedera, dan itu juga yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Dan jangan lupa loh, David Da Silva ini tidak selalu bermain bagi Persib. Memang dia mencetak gol tadi kan, mencetak 1 gol, tapi dia adalah top skor dari musim lalu. Tanpa David Da Silva yang selalu bermain, ya kan, artinya tanpa kehadiran David Da Silva dalam beberapa pertandingan, Persib masih bisa meraih kemenangan dan juga mengoleksi banyak poin. Nah, ini jelas adalah peran dari pelatih yang bisa menempatkan pemain lain di posisinya David. Ada kadang-kadang Rian Kurnia, ada juga Tyrone Del Pino, bahkan Ciro pun bisa bermain di posisi tersebut. Belum lagi kita tahu Ciro Alves yang dalam 2 musim terakhir jumlah asisnya double digit. Ya, dia juga adalah pemain yang kita tahu sebelumnya, di klub sebelumnya itu diandalkan untuk mencetak gol kan. Tapi di Persib dia diminta untuk bermain sebagai team player. Jadi dia juga harus memberikan umpan-umpan kepada siapapun pemain yang sudah mencari ruang di area kotak penalti pertahanan tim lawan. Jadi memang kesatuan di antara para pemain Persib ini bisa terjalin pada saat memang timnya punya pelatih yang bisa memahami kebutuhan juga dari timnya dan juga keterbatasan dari para pemain. Artinya begini, pada saat memang Boyan Hodak melihat bahwa ada seorang pemain yang tidak fit, maka tentu dia tidak akan memaksakan pemain tersebut untuk bermain. Bahkan Boyan Hodak dari awal musim
sudah sering melakukan rotasi di lineup yang pernah juga saya jelaskan sebelumnya di beberapa konten dari channel YouTube Triple B, mulai dari pertengahan musim, bahwa Boyan Hodak sering melakukan rotasi untuk membentuk yang namanya kedalaman squad. Dan ternyata itu berhasil, karena jelang musim berakhir, Persib dengan sisa beberapa pertandingan sudah dinobatkan menjadi juara, karena pada saat itu Dewa United dan juga Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan. Namun selain itu juga kita perlu memahami bahwa Persib punya tembok pertahanan yang solid. Dengan adanya Gustavo Franca yang mencetak gol juga di pertandingan yang baru saja selesai. Ada Nick Kuipers yang pernah saya katakan di channel ini dan juga pada saat saya siaran di Indosiar pertandingan Persib, bahwa Nick Kuipers adalah salah satu pembelian pemain asing terbaik bagi Persib Bandung dan pemain yang bertahan lama di Persib Bandung. Dia gabung ke Persib itu sejak tahun 2019. Dan saya masih ingat pada saat itu dia berduet dengan Ahmad Jufrianto kan. Kan Jupe masih sering bermain ya. Bahkan dia juga pernah berduet dengan Victor Igbonevo. Dia juga pernah bermain dengan skema 3 center back pada saat Persib dilatih oleh Luis Mia. Tapi performanya konsisten aja. Dia punya kemampuan reading the game yang bagus. Dia bisa memberikan umpan-umpan yang akurat dari ruang pertahanan seperti yang tadi beberapa kali kita lihat di pertandingan melawan Persis Solo. Dan juga ada pemain seperti Kakang yang menurut saya permainannya jauh berkembang musim ini. Bagus sekali ini pemain, dan saya nggak tahu apakah dia masuk nominasi atau enggak ya, pemain muda terbaik. Saya nggak tahu, saya nggak ngecek itu. Tapi dia juga adalah pemain muda yang bersinar lah musim ini, selain juga pemain-pemain lainnya. Dan feeling saya nanti dia akan masuklah ke dalam skuad timnas Indonesia U23 yang segera nanti akan dibentukkan, karena akan ada SEA Games, akan ada Piala AFF U23, dan juga tentunya nanti timnas Indonesia U23 akan bermain di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Jadi sebetulnya Persib juga punya banyak pemain muda yang bersinar. Ada juga Robbie Darwis. Walaupun Robbie Darwis tidak selalu mendapatkan menit bermain karena ketatnya persaingan di lini tengah, sebab adanya juga Matteo Kocijan sebagai pemain asing yang memang sering diprioritaskan lah untuk turun dari awal. Tapi kan di atas semua keberhasilan ini, kita juga perlu melihat peran dari supporter, yaitu teman-teman yang juga merupakan follower atau subscriber dari channel YouTube Triple B, yaitu kalian yang merupakan fans dari Persib Bandung. Karena dengan totalitas kalian mendukung tim kesayangan Anda, dengan demikianlah kita melihat para pemain itu termotivasi di setiap pertandingan. Dan walaupun saya juga sering mendengar bahwa teman-teman merupakan fans dari Persib itu sering mengkritik, itu sah-sah saja, asalkan kritikan itu sesuai dengan realita. Jangan juga kalian mengkritik secara sarkas atau bahkan sampai menghina atau menghujat pemain dari tim yang memang Anda support. Karena ya para pemain ini bukan robot kan, kadang-kadang performa mereka juga bisa down, dan itu juga sering saya jelaskan di channel ini. Jadi kita juga perlu pahami pada saat kita ingin memberikan kritikan kepada siapapun lah ya, itu apakah pelatih atau pemain, ya kita juga harus memberikan kritikan sesuai dengan data dan fakta yang biasa saya lakukan di channel ini. Dan juga yang saya senang, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa teman-teman yang merupakan fans dari Persib gak baperan. Wah, kalau nggak repot juga saya kalau membuat analisa tentang Persib, kemudian banyak fansnya yang marah pada saat saya mengkritik secara real. Tapi kritikan ini kan juga bisa sebagai bentuk evaluasi dari yang bersangkutan, dan itulah yang saya pikir dilakukan oleh Boyan Hodak pada saat dia masuk ke dalam tim ini, ke Persib, yaitu kelemahannya berada di lini pertahanan. Maka itu sekarang lini pertahanan dalam 2 musim terakhir solid. Padahal Nick Kuipers tidak berduet dengan pemain yang sama kan, sebelumnya tuh musim lalu Alberto, musim ini Franca, tapi bagus juga, dan Franca juga adalah pemain yang produktif, 6 gol loh. Tapi saya nggak tahu benar nggak sih itu bahwa Franca juga akan meninggalkan Persib. Wah, jika Franca akan meninggalkan Persib, kemudian juga Nick Kuipers yang saya baca di IG-nya baru tadi, dia juga sudah menyatakan farewell. Wah, artinya banyak pemain ini dari Persib yang akan meninggalkan Persib. Ini sesuatu yang tidak pernah saya duga sih, karena biasanya tim yang menjadi juara tuh akan mempertahankan mayoritas para pemainnya. Tapi nanti tentu akan ada penjelasan dari manajemen, dan saya juga telah mengundang salah satu orang dari manajemen Persib Bandung yang saya harapkan nanti bisa datang ke studio channel YouTube Triple B untuk membahas lah tentang rencana dari Persib Bandung musim depan dan juga keberhasilan dari Persib Bandung musim ini. Tapi biar bagaimanapun kita juga bisa melihat bahwa di belakang tim yang kuat juga ada manajemen yang sehat. Nah, ini lebih penting lagi, karena manajemen yang sehat juga
menjamin dan tentunya menjaga kesejahteraan dari para pemain, sehingga para pemain bisa fokus di atas lapangan untuk menjalankan tugas mereka. Dan para pemain dari Persib tentu tahu bahwa ekspektasi dari fans Persib selalu tinggi, dan itu wajar karena Persib adalah tim besar. Persib adalah salah satu brand besar di dunia. Bahkan saya pernah melihat salah satu survei di sosial media di mana dari segi engagement ya, atau dari segi interaksi di sosial media, Persib Bandung itu salah satu yang terbesar. Ini dari seluruh dunia loh ya, jadi bukan saja dari Indonesia. Ada juga Real Madrid, ada juga Manchester United. Jadi Persib itu termasuk salah satu tim yang engagementnya atau interaksi di sosial media itu sangat masif. Kalau bagi saya sih bukan saja di sosial media, tapi juga di real life, di kehidupan sehari-hari. Bahkan pekan lalu saya ada mengisi bensin di salah satu SPBU di Jakarta. Ternyata yang melayani saya adalah Bobotoh. Bahkan dia menanyakan banyak hal tentang Persib, tentang bagaimana rencana musim depan. Tapi kan saya bukan bagian dari manajemen. Nah, saya kan nggak tahu. Dan saya juga sebetulnya bukan fan dari Persib. Tapi begitu banyak saya ketemu Bobotoh. Kalau nggak di supermarket, kalau nggak di minimarket, kalau nggak di tempat-tempat lain. Jadi memang saya melihat bahwa fans dari Persib ini menyebar kemana-mana. Bahkan pada saat saya pernah ke Singapura 2 tahun yang lalu, di sana pun saya ketemu. Saya nggak tahu nih orangnya nonton atau nggak. Saya ketemu juga Bobotoh juga. Jadi luar biasa memang kalian, dan tentu kalian juga harus menjaga ketertiban di dalam stadion. Tadi juga saya melihat beberapa kali itu kan pertandingan terhenti. Nah, itu juga harus dijaga karena ya pasti akan kena sanksi. Karena kan tidak diperbolehkan tuh. Ada flare yang menyala, tapi ya sebetulnya bukan saja di pertandingan Persib sih, tapi di pertandingan-pertandingan lainnya juga akan ada. Tapi ini sebetulnya harus dijaga oleh semua kalangan supporter. Gak boleh seperti itu karena membahayakan para pemain. Kalau dalam hal melakukan selebrasi setelah pertandingan berakhir, itu hal yang berbeda. Ya dong, karena pertandingan sudah berakhir. Kalau nggak, pertandingan akan tertunda. Bahkan tadi pertandingan tidak diselesaikan, walaupun hanya tersisa beberapa menit. Tapi ya tentu supporter adalah bagian yang penting dan adalah pemain ke-12. Jadi dengan adanya supporter, itu juga yang akan membangkitkan dan menjaga motivasi dari para pemain. Dan saya pikir dalam hal ini Persib Bandung memberikan contoh bahwa jika tim berjuang habis-habisan, jika para pemain itu fokus di atas lapangan, maka apapun bisa terjadi. Artinya tidak ada yang mustahil, karena Persib Bandung adalah tim kedua setelah Bali United yang berhasil menjadi juara 2 kali secara beruntun. Tapi yang lebih spesial dari Persib adalah mereka menjadi juara secara beruntun dengan format yang berbeda kan. Jadi pada saat Championship Series itu lebih berat sebetulnya karena ada pertandingan tambahan. Ya dong, karena pada saat itu saya masih ingat Borneo FC itu menurun performanya, tapi Persib stabil. Dan musim ini dengan format full competition, 34 pertandingan, Persib bisa kembali menjadi juara. Dan bagi saya selain Tyrone yang adalah best player dari Persib Bandung, saya melihat juga ada pemain-pemain lain yang memberikan kontribusi yang luar biasa. Salah satunya adalah Rahmat Irianto yang sangat disayangkan cedera ya. Padahal pemain ini sempat bermain baik di posisi fullback sebelah kanan. Dan saya pikir seandainya Rahmat Irianto itu fit, maka bisa saja dia juga dipanggil ke Timnas Indonesia untuk mewakili Persib Bandung. Tapi saya pikir tentu nanti di Garuda Calling yang selanjutnya bisa juga nanti ada pemain dari Persib yang dipanggil. Tapi yang paling penting adalah di Timnas, pemain-pemain akan dipanggil sesuai dengan kebutuhan dari Timnas. Tapi untuk saat ini, saya pikir tidak salah juga jika teman-teman yang merupakan fans dari Persib merayakan atau berselebrasi dengan keberhasilan Persib. Dan besok saya akan tampil di program live reaction di Liputan 6 Sport untuk memberikan analisa saya pada saat ada pawai dari Persib berlangsung. Rencananya tuh mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore kalau nggak salah itu live reactionnya. Nah, saya akan masuk di pertengahan atau mungkin pada akhirnya. Jadi saya harapkan teman-teman juga akan menonton live reaction tersebut. Dan kita tunggu nanti musim depan tim mana yang akan menjadi juara. Apakah Persib hat-trick atau mungkin akan ada tim lain yang menjadi juara, atau mungkin akan ada tim baru yang menjadi juara di Liga 1. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.